Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'd. Kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Masaran yang saya hormati, kepada pimpinan ranting, pimpinan Aisyah, pimpinan Nasihatul Aisyah, pimpinan pemuda Muhammadiyah, dan juga ortom-ortom Muhammadiyah yang hadir, yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sampai saat ini masih diberikan anugerah terindah oleh Allah, yaitu apa, Bu? Anugerah sehat. Anugerah yang paling kita dambakan yaitu anugerah bisa masuk bulan Ramadan. Satu kesempatan yang Allah berikan luar biasa. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling utama di antara 11 bulan yang lain. Bulan di mana Allah janjikan penuh dengan maghfirah. Bulan di mana Allah janjikan penuh barokah. Bulan yang Allah janjikan sebagai bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang mulia, sehingga menjadikan umat Islam ketika bulan Ramadan semakin bersemangat di dalam beribadah. Inilah yang harus kita senantiasa syukuri. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur bahwa di antara kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang senantiasa kita rindukan. Meskipun kita hidup di zaman akhir zaman, tapi saya yakin para jamaah semua sebagai warga Muhammadiyah, ini namanya Muhammadiyah, yang di dalam hati kita menetapkan bahwa kita adalah pengikut setianya Nabi Muhammad. Inilah yang harus kita senantiasa tanamkan di dalam hati kita, bahwa kita selalu merindukan beliau. Beliau sudah mewanti-wanti bahwa kelak di akhir zaman ada orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka merindukanku. Mereka senantiasa berusaha untuk mengikuti segenap perkataan, perilaku, dan juga apa yang diajarkan oleh beliau. Yaitu siapa? Semoga saja kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang semoga senantiasa dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan di dalam kita beraktivitas beramal. Kemudian yang terpenting Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu melihat jamaah kajian itu Ahad pagi ya, kalau yang dari tahun 2000-an begitu berdiri kajian Ahad pagi, kira-kira grafiknya semakin meningkat atau menurun, Bu? Ini yang kalau data statistik PCM itu menyatakan bahwa pada tahun 10 tahun yang lalu itu jamaah pengajian di Masjid Amanah Ahad pagi ini ya, di Balai Muhammadiyah mencapai 2000-an. Luar biasa, Bu. Mengapa terjadi degradasi seperti ini? Ini sebagai tadkirah ya, peringatan untuk mengingat kita apa yang menjadikan kajian Ahad pagi semakin menurun. Nah ini, coba Bapak Ibu semuanya renungkan, mengapa kajian Ahad pagi menurun? Apa karena kesibukan? Ini jadi alasan biasanya gitu. Padahal kalau kita melihat, Allah janjikan bahwa orang-orang yang diberikan tambahan ilmu maka akan ditinggikan derajatnya. Jadi Allah menyebutkan yarfa'illah utul ilma darajat. Allah akan tinggikan beberapa derajat bagi orang-orang yang utul ilma, orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu menjadikan perenungan bagi kita ketika kita sudah semakin tidak bersemangat untuk menuntut ilmu. Jadi perenungan, ada apa gerangan? Enggak, kalau sudah direnungi itu, kita cari, kita kupas permasalahan mengapa kita tidak mau menuntut ilmu, atau kita semakin malas, semakin enggan untuk mengikuti kajian. Masya Allah, kajian di sini itu landasannya kitab ya. Ulama-ulama yang isi kajian di sini itu kalau Bapak Ibu sekalian nanti ingin memperdalam materinya itu, coba minta kepada bapak-bapak ustadz yang mengisi di sini, minta referensi kitabnya. Ya, seperti kepribadian Muslim itu kan ada kitabnya Bapak Ibu. Jadi kalau bapak-bapak ibu ingin memperdalam materinya, minta referensi kitabnya. Kalau tidak bisa beli kitab, gampang Bu, ibu-ibu, mbah-mbah, bapak-bapak, kalau nggak bisa minta didownloadkan. Kalau yang punya HP insya Allah bisa baca, bisa dibuka. Kalau misalkan berat lagi untuk beli gimana? Ambil satu bab dicetak di fotokopi murah, bisa kita buka, kita pelajari. Sehingga ketika kajian akan dilakukan, kita sudah membaca terlebih dahulu. Insya Allah kita akan difahamkan dengan ilmu. Lalu bagaimana supaya kita bersemangat? Ya tadi, kita harus menyadari bahwa kita butuh kemuliaan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kita mungkin bisa mulia di sisi manusia, tapi kita dibenci oleh Allah. Ini. Jadi apa yang menjadi pemikiran kita ketika kita ingin belajar, ingin bersemangat di dalam belajar menuntut ilmu?
Karena ilmu itu pada akhirnya nanti adalah akan terwujud di dalam amaliyah, terutama di dalam berorganisasi. Panjenengan ketika berbangga dengan Muhammadiyah, yang harus diperdalam terlebih dahulu itu apa, Bu? Bapak Ibu? Ilmu. Bahkan saya kalau menukil di dalam Al-Quran, maka yang harus dimulai dari orang yang beriman adalah fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah atau sesembahan selain Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan kami istighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Ini menjadi bagian dari kita, ruh kita, ketika kita ingin membangun organisasi pergerakan di sekitar kita sehingga tidak redup. Ini yang menjadi semboyan bagi warga Muhammadiyah yang didengungkan dari pusat sampai cabang. Itu ranting itu penting, cabang harus berkembang. Kalau ranting tidak dijadikan sebagai media dakwah, dipacu Bapak Ibu semuanya untuk senantiasa belajar, mempelajari ruh fundamentalnya Islam, yaitu tentang tauhid, tentang fikih, tentang muamalah, kita semua tidak menguasainya, maka bagaimana kita di tingkat ranting akan mampu untuk mengembangkan dakwah. Ini menjadi keprihatinan kita bahwa organisasi Muhammadiyah yang besar ternyata rantingnya semakin merah gitu kan. Katanya gitu. PCM menyatakan ada rating peningkat jenjang. Ada yang ratingnya merah, ada yang mulai kuning, ada yang mulai hijau gitu. Ini bahkan saya pernah dengar juga, siapa sih kemarin yang hari Selasa sudah sholat tarawih, kira-kira banyak apa sedikit, Bu? Kalau yang rantingnya banyak, alhamdulillah. Ya. Di sini alhamdulillah 2 soft, bapak-bapak, ibu-ibu 2 soft, 4 soft. Hari-hari biasa berapa? Hari-hari biasa masjid penuh sampai teras. Nah, ini memang menjadi bahan keprihatinan bagi kita untuk mengintrospeksi diri, kemudian kita membangun kembali. Apa ada yang salah dengan diri kita yang ada di ranting? Monggo bapak-bapak, baik yang merasa sebagai pimpinan atau jamaah, coba bangun kepedulian ranting kita. Ini. Kalau seandainya kok nggak ada dai-dainya di tingkat ranting, minimal bapak-bapak undang dari PCM, bagian tablik, majelis tablik diundang untuk ngisi kajian sebulan sekali, tidak apa-apa, minimal ada gerakan gitu. Kalau memungkinkan, masjid itu kajian seminggu sekali minimal, sehingga dengan kajian itulah kita akan tumbuh kesadaran untuk beramal. Beramalnya melalui apa, Bapak Ibu? Melalui organisasi. Karena kita tidak bisa beramal sendiri. Contoh, seandainya ranting itu solid, yang ibu-ibu Aisyah, Nasihatul Aisyah, pemuda Muhammadiyah, bapak-bapak Muhammadiyah, semuanya ingin membangun. Sebagai contoh, TK Aisyah Bustanul Atfal misalkan gitu, di Jirapan, di Sepat, di Krebet dan lain-lain.
Itu semua kan orang-orang ranting. Jangan PCM yang buat, tapi orang ranting punya tekad itu. Insya Allah dengan apa? Landasannya adalah ilmu. Dengan ilmu berusaha mengamalkan melalui organisasi ini sehingga bisa bahu-membahu mewujudkan tekad dan tujuannya membangun organisasi dan membangun lembaga sosial yang insya Allah itu sebagai bagian dari amal jariah. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah, ini saya sampaikan karena saya sendiri juga prihatin. Di sekitar saya di Masaran ini juga mengalami hal seperti itu. Sama. Ada hal yang bagus di Muhammadiyah itu ada. Melalui sekolah, melalui perguruan tinggi, itu pengkaderan bagus, Bu. Kalau yang bapak ibu putrane kuliah di UMS atau pernah sekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah, maka saya hanya meminta, coba bapak ibu tanyakan, Nduk, Le, kowe aktif kegiatan apa nang sekolahan? Bu, saya ikut tapak suci, saya ikut IMM. Ketika kuliah, saya ikut IPM. Ini pengkaderan, Bu. Kalau di IPM, pelajar Muhammadiyah itu berjenjang, Bu. Kalau yang dulu aktivis di Nasihatul Aisyah, pasti pernah ikut pengkaderan. Kalau yang bapak-bapak di pengurus ranting atau pengurus cabang, pasti pernah ikut Darul Arkom 1, Darul Arkom 2. Nggih, Bu, Bapak-Ibu? Pernah ikut Darul Arkom? Pernah? Kalau yang belum ini yang penting ini. Muhammadiyah adalah pengkaderan, membangun misi, membangun semangat sehingga ada kesepahaman di dalam pergerakannya. Dan ketika kita menyusun pergerakan di antara pengurus-pengurus yang ada di ranting-ranting ini, kita bisa saling bahu-membahu. Jangan sampai ya kesibukan inilah gitu. Kesibukan menjadikan bagian kita untuk tidak berkoordinasi. Ya dengan teman-teman kita berkoordinasi, berkumpul insya Allah. Melalui majelis taklim dihimbau memang bisa menjadikan bagian kita yarfa'il laha'utul ilma darajat. Dalam bagian untuk kita menaikkan derajat di sisi Allah melalui ilmu. Sekarang pertanyaannya gini, mengapa Allah menaikkan derajat manusia kok dengan ilmu? Itu. Mengapa? Ada yang bisa jawab, Bu? Bapak-bapak, mengapa Allah tingkatkan derajatnya kok dengan ilmu? Tidak dengan harta. Ya karena Allah akan tinggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu. Sekarang kalau kita di ranting kita itu ada orang yang berilmu, pasti akan dijadikan guru ngaji. Ya nggak Bapak Ibu? Bapak-bapak mungkin betul. Oke. Apalagi nanti dengan adanya kegiatan taklim insya Allah akan semakin berkembang. Jadi itu sebagai bahan motivasi panjenengan agar bisa mencoba menghidupkan ranting yang kita merasa sedikit di ranting di desa kita, saudara kita sedikit di dalam kita membangun organisasi untuk bekerja sama, bahkan kita mungkin diklaim kadang apa ke Muhammadiyah gitu loh.
izin. Kadang-kadang ada yang malu gitu kan. Tapi ini orang-orang yang sudah ngaji di sini tidak malu ketika disebut pokoknya Muhammadiyah kan gitu. Nggak malu gitu loh. Kita bertukuk dada bahwa saya Muhammadiyah dan saya berusaha mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja dari saya sebagai tadkirah untuk mengingatkan kembali bahwa apa yang ada di sekitar kita menjadi tanggung jawab kita. Dakwah di sekitar kita juga menjadi tanggung jawab kita. Masjid yang sepi dari jamaah juga bagian dari tanggung jawab kita. Insya Allah orang-orang yang diberikan pengetahuan, diberikan ilmu oleh Allah, sehingga kita akan mengajak minimal keluarga kita, saudara kita untuk sholat berjamaah di masjid, untuk mengikuti majelis taklim, untuk bisa beramal di lingkungan kita, sehingga kita punya ladang amal yang insya Allah bisa menjadi jariah kelak ketika kita sudah dipanggil oleh Allah masuk ke alam barzah. Karena itulah maka kita di bulan Ramadan ini saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada Bapak Ibu, maka kita belajarlah Al-Quran. Oke? Kita belajar Al-Quran dari kita membaca, mentadabburinya, kemudian bisa mengamalkan. Insya Allah bulan Ramadan akan menjadikan bulan yang sangat bermakna, sangat berarti bagi diri kita untuk mencapai la'allakum tattaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.